Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, NIM 1872, Prodi S1 Teknik Elektro, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menampilkan hasil dari program yang sudah saya buat, yakni program untuk menjalankan jaringan syaraf tiruan untuk Mac Kuloh-Bit. Nah, di dalam Mac Kuloh-Bit ada 3 jenis logika yang akan dipakai, yakni yang pertama logika AND, yang kedua logika OR, dan yang ketiga XOR. Nah, untuk desainnya sendiri, saya membuat desain seperti ini. Di sini ada 6 inputan. 6 inputan karena kita mempunyai 6 inputan pada desain neuronnya. Nah, kemudian di sini ada operasi AND, operasi OR, dan operasi XOR. Untuk mengeluarkan program. Dan di bawah ini yaitu untuk menampilkan hasil. Untuk logika AND yang pertama. Di sini saya membuat inputan yakni X1 sampai X6 dan bobot W1 sampai W6, kemudian theta. Theta itu untuk menentukan threshold-nya. Kemudian U ini untuk aktivasinya. Untuk output ini tidak saya gunakan. Kemudian di sini W1 sampai W6 saya gunakan angka 2. Kemudian untuk tetanya ini yaitu penjumlahan dari semuanya ini, yaitu 12. Dari sini kemudian akan saya ambil data dari edit text 1 sampai edit text 6. Jadi setiap edit text ini mewakili satu angka biner. Kemudian untuk rumusnya X1 kali W1, X2, W2, dan seterusnya. Dan untuk logika pemilihan kondisinya, yaitu ketika U lebih kecil dari theta, maka akan tertulis 0. Dan ketika U lebih besar sama dengan theta, maka akan ditulis 1. Untuk itu langsung saja kita run. Dan kita semisal kita inputkan 1 semua. Di sini saya tidak memprogram dari awal karena waktunya cukup lama dan ini untuk pengumpulannya juga waktunya terbatas. Nah, kemudian ini kita tekan tombol N, hasilnya benar. Jika semua 1, maka hasilnya 1. Untuk itu kemudian kita rubah yang terakhir ini menjadi 0. Apakah yang terjadi? Nah, ini sudah berjalan sesuai tabel kebenaran. Nah, kemudian yang kedua adalah operasi OR. Operasi OR sama dengan operasi AND. Untuk pemilihan kondisinya juga sama seperti yang AND tadi, akan tetapi di sini yang membedakan hanyalah untuk theta. Jadi tetanya saja yang berbeda. Nah, untuk logika OR yaitu jika salah satu ada yang bernilai 1, maka hasilnya 1. Ini ada 1 berjumlah 5 dan 0 berjumlah 1. Langsung saja kita tekan untuk OR, maka hasilnya akan 1. Nah, jika ini 0 semua, maka hasilnya 0. Kemudian yang terakhir yaitu XOR. Kita lihat di desain, di sini XOR. Untuk XOR ini saya rubah untuk bobot. Bobot di sini saya menggunakan bobot sebesar 1 dan tetanya 1. Langkahnya sama. Untuk rumusnya di sini saya samakan dengan rumus yang di OR dan AND. Akan tetapi di sini saya menggunakan fungsi modulus. Jadi ketika U ini pembagian dengan 2 menghasilkan 0, maka akan tertulis 0. Dan ketika hasil U ini dimodulus dengan 2, hasilnya 1, maka tertulisnya nanti 1. Nah, ini
tidak saya samakan seperti ketentuan yang ada di rumus yang ada di materi. Tapi di sini saya agak menyimpang dari materi yang telah disampaikan. Tetapi di sini hasilnya sama seperti di tabel kebenaran. Langsung saja kita run. Sudah di-run tadi ya. Jadi untuk XOR ini ketika nilai 1 berjumlah ganjil, maka akan menghasilkan nilai 1. Tetapi ketika nilai 1 ini berjumlah genap, maka akan menghasilkan 0. Di sini nilai 1 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 1 di sini termasuk ganjil. Maka kemungkinan besar hasilnya akan 1. Coba kita tekan. Di sini menghasilkan angka 1. Akan tetapi ketika 1 berjumlah genap, di sini 1 berjumlah 4, maka genap. Maka diharapkan dapat menghasilkan angka 0. Di sini sudah berhasil. Kita coba mengosongkan semua inputnya. Maka menghasilkan angka 0. Ketika kita memiliki satu nilai 1, hasilnya 1. Nah, untuk itu dari percobaan ini kita berhasil mendapatkan nilai sesuai pada tabel kebenaran. Untuk tabel kebenarannya sendiri ada di laporan. Di sini. Ini sudah dibuka. Nah, dari laporan sini saya akan menunjukkan hasilnya. Langsung saja ke nomor 4, hasil dan pembahasan. Di sini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Jika semuanya 1 untuk logika N, maka hasilnya 1 dan selebihnya akan bernilai 0. Untuk OR di sini sudah ada hasil screenshot. Nah, untuk OR jika ada nilai 1 maka hasilnya 1. Di sini saya hanya menampilkan 10 sampel tabel karena terlalu panjang. Nah, untuk ini ketika inputnya bernilai ganjil, maka akan menghasilkan nilai 1. Contohnya seperti yang ada di K nomor 1. Nah, ini yang bernilai 0 hanya di X6. Otomatis yang bernilai 1 ada 5, maka akan menghasilkan output 1. Nah, kesimpulan dari percobaan ini berdasarkan beberapa percobaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang dibuat sudah berhasil dan menghasilkan hasil yang akurat. Semua percobaan sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Jadi, percobaan yang saya lakukan sudah berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.